Apakah Anda sering mengkonsumsi beras premium kemasan di rumah? Nah, jika iya harus waspada karena Kementerian Pertanian menyebut ada beberapa merek yang diduga dioplos. Sesuai namanya, premium. Tentu harapannya warga membeli beras premium adalah kualitas yang baik. Tapi belakangan masyarakat dihebohkan dengan temuan Kementerian Pertanian yang menyebut beras-beras premium kemasan di pasaran banyak yang dioplos. Saat ini ada 13 merek beras premium kemasan yang tengah diperiksa. Dan merek-merek ini adalah yang biasa kita jumpai. Dan yang terbaru, ternyata tidak hanya 13 merek beras premium kemasan saja, tapi ada 212 yang tengah dalam pemeriksaan polisi karena diduga oplosan. Temuan kita. Makanya ya harus ini jadi momen yang kita tindak tegas supaya semua tertib. Kepolisian ada 212 merek perusahaan sekarang lagi dipanggil di Barreskrim. Di sisi lain, Perum Bulog akan melibatkan Satgas Pangan Polri dalam pengawasan beras SPHP maupun beras oplosan di pasaran. Tindakan tegas akan diberikan jika ditemukan adanya pelanggaran. Kami perintahkan untuk membuat surat pernyataan di masing-masing pengecer siap untuk tidak mengoplos maupun siap untuk tidak menjual dalam skala besar. Dijual hanya untuk perorangan. Saat ini merek-merek beras yang diduga dioplos sudah tidak terlihat di sejumlah pasar di Jakarta. Lalu, bagaimana cara membedakan beras premium kemasan dioplos atau tidak? Nah, ini salah satunya adalah beras yang dijual di salah satu pasar swalayan di kawasan DKI Jakarta. Nah, biasanya kalau beras oplosan itu, kalau dicium itu baunya tidak alami dan bisa nyegrak juga di hidung kita. Lalu yang kedua, biasanya beras oplosan itu warnanya itu berbeda-beda. Ada yang putih, ada yang agak gelap, dan berbeda-beda pokoknya kalau dilihat secara kasat mata. Lalu yang ketiga, biasanya nasi dari beras oplosan itu bisa bertahan selama 3 hari maksimal dan tidak basi dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat selama 3 hari. Dan lalu yang keempat yaitu biasanya beras oplosan itu tidak dikerubungi sama kutu-kutuan yang berhinggap di sekitaran beras oplosan tersebut. Aditya Eko Tomo dan Kemal Prasetyo melaporkan dari Jakarta. Desa Bentangan, Klaten memastikan Koperasi Merah Putihnya siap beroperasi. Ada berbagai program yang berjalan mulai dari penjualan sembako, pupuk, kantor pos, hingga klinik desa. Inilah truk operasional dari Koperasi Merah Putih Desa Bentangan, Klaten. Truk ini menjadi mesin penggerak sektor usaha koperasi. Selain itu ada juga sektor penyedia sembako, pupuk, kantor pos hingga klinik desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Koperasi Budi Ari memastikan ada 80.000 koperasi merah putih di berbagai pelosok Indonesia yang siap diluncurkan. Jadi Musdesu sudah 81.000, kemudian yang terbentuk berbadan hukum sudah 78.000, insya Allah nanti akhir minggu ini sudah 80.000. Ya oleh karena itu sudah sangat siap untuk dilakukan launching. Sudah ada 103 mock-up, nanti Presiden insya Allah tanggal 21 akan melakukan launching Kopdes dan Kopkel di sini. Itu mundur dari tanggal 19 ya Pak? Berarti target apa Pak? Berjalan 3 tahun itu perlu pembinaan, ini kan baru ya, perlu dibina, perlu dibimbing ya agar koperasi itu bisa berjalan dengan baik. Ya, Koperasi Merah Putih akan dibina selama 3 tahun agar bisa beroperasi secara mandiri. Namun Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi punya pendapat lain. Ia yakin 8.523 koperasi merah putih di wilayah Jawa Tengah tak perlu waktu 3 tahun, tetapi cukup 1 tahun sudah mandiri. Oh, kita optimis, nggak usah 3 tahun, 1 tahun kita sudah clear untuk kegiatan koperasi merah putih yang kita lakukan. Cukup 1 tahun. harapannya untuk peningkatan Harapannya satu, ya, dengan adanya koperasi merah putih kita melakukan penetrasi terkait dengan bahan pokok.
karena basisnya adalah desa. Yang kedua di situ ada namanya ada apoteknya, di situ ada gasnya, di situ ada pupuknya, di situ ada sembakonya. Jadi secara tidak langsung ini akan membuat desa kita berdaya oleh adanya Koperasi Merah Putih yang merupakan kebijakan Bapak Presiden. Para bupati wali kota sebagai dewan pengawas. Dari bupati wali kota dewan pengawas termasuk gubernur sebagai dewan pengawas untuk mengawasi satgas. Jadi menjadi satgas, kasatgasnya kabupaten itu bupati, gubernur adalah Sesuai rencana, Koperasi Desa Merah Putih diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli mendatang. Anggaran untuk setiap Koperasi Merah Putih sebesar 3 hingga 5 miliar rupiah dengan total anggaran mencapai 400 triliun rupiah. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.